Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Teror 40 Hari Siti. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kampung di pinggiran Jakarta, Giri pemuda 24 tahun menatap layar ponselnya dengan jantungan. Hampir setahun ia menganggur, hidup dari sisa tabungan dan bantuan keluarga. Begitu ponselnya berdering, nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Halo, Giri Pramana, ini dari HRD PT Sinarjaya. Bisa mulai kerja malam ini, sip kedua jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Bisa. Suara di ujung telepon terdengar tegas, namun membawa harapan. Giri menjawab cepat. Bisa Bu, saya siap. Setelah telepon ditutup, ia mengepalkan tangan, berteriak kecil. Akhirnya, matanya berkaca-kaca, campuran gembira dan lega. Namun di sudut hatinya ada sedikit cemas. Ini pekerjaan pertamanya setelah lama terpuruk. Aku harus kuat, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Untuk mempersiapkan diri, Giri memutuskan tidur siang. Ia ingin tubuhnya prima di hari pertama. Di kamar sempitnya, bau masakan tetangga menyelinap dari ventilasi. Ia menutup mata, tapi pikirannya melayang. Apa aku masih bisa betah? Sip malam katanya berat. Setelah bangun, ia mandi, mengenakan kemeja rapi, dan tidak lupa saat maghrib. Ya Allah, mudahkanlah jalanku. Doanya lirih. Pukul 7:30 ia berangkat dengan motor bututnya menuju pabrik di kawasan industri. Hanya berjarak 15 menit dari rumah. Angin malam terasa dingin menyapu wajahnya. Di depan gerbang pabrik, lampu neon menyala terang. Namun suasana sepi. Hanya suara jangkrik dan deru mesin dari kejauhan. Giri menarik napas dalam, meneguhkan hati. Ini awal baru, katanya pada diri sendiri. Melangkah masuk ke gerbang. Di pintu masuk, ia melihat teman lama Dika yang punya kios kecil di depan pabrik. Wah, tumben kesini, sapa Dika sambil menyodorkan segelas teh manis. Giri tersenyum. Bukan main bro, aku mulai kerja malam ini. Dika mengaku. Matanya berbinar. Alhamdulillah Gir, semoga betah ya. Tapi hati-hati sama gangguannya. Giri mengerutkan kening. Gangguan apa? Tanyanya penasaran. Dika hanya terkekeh. Wajahnya menyimpan rahasia. Nanti lu tahu sendiri. Pokoknya kuat iman bro. Giri mengangguk, mengira itu cuma candaan. Ia melangkah masuk, siap menghadapi apapun. Malam itu pukul 8, dia berkumpul dengan karyawan baru lain. Pengarahan singkat dari supervisor terdengar jelas, keras fokus. Dan jangan main-main. Kalian di bagian solder, tugasnya presisi. Giri mengangguk, tangannya sudah gatal, ingin memulai. Di mejanya bau timah solder menyengat, tapi ia tidak peduli. Ini demi masa depan, batinnya. Menyalakan alat solder pertamanya. Malam itu berjalan lancar. Meski ritmenya berat, setiap jam ia merasakan lelah merayap di pundaknya. Pukul 11 malam saat istirahat, dia duduk di kantin bersama karyawan lain. Baru pertama udah sampai gini, tanya Rudi, karyawan senior yang duduk di depannya. Giri tersenyum kecut. Biasa mas, masih adaptasi. Rudi mengangguk, lalu menyeruput kopinya. Nanti juga biasa, tapi kalau dengar apa-apa yang aneh, jangan panik ya. Giri mengerutkan kening. Aneh gimana mas? Rudi hanya mengedihkan bahu. Pokoknya kerja saja, jangan pikirkan yang enggak-enggak. Giri ingin bertanya lebih lanjut, tapi lonceng tanda istirahat selesai berbunyi. Ia kembali ke mejanya. Tapi kata-kata Rudi dan Dika terus menggema di kepalanya. Gangguan apa sih? Ia menatap bayangan
permukaan meja yang mengkilap. Di kejauhan suara mesin tiba-tiba berhenti sejenak, lalu menyala lagi. Giri menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Hanya hembusan angin dingin yang entah dari mana datang, membuat bulu kuduknya merinding. Lalu buru-buru mengalihkan perhatian ke soldernya, mencoba fokus. Mungkin cuma perasaan, batinnya, meski jantungnya tidak kunjung reda. 2 bulan telah berlalu sejak Giri pertama kali melangkah masuk ke PT Sinar Jaya. Awalnya ritme kerja malam yang melelahkan terasa seperti beban. Tapi kini ia mulai terbiasa. Bau timah solder, deru mesin, dan obrolan ringan dengan rekan kerja menjadi bagian dari rutinitasnya. Giri bahkan sudah akrab dengan beberapa karyawan senior, seperti Rudi yang sering mentraktir kopi di kantin, dan Lisa karyawan bagian pengepakan yang selalu ceria, meski sip malam membuat wajahnya pucat. Malam itu seperti biasa, Giri duduk di mejanya, fokus menyolder komponen kecil di papan sirkuit. Jam menunjukkan pukul 12.45. Suasana pabrik masih ramai dengan aktivitas. Tiba-tiba suara mesin di sudut ruangan terhenti. Giri menoleh, mengira ada masalah teknis. Namun tiba-tiba keheningan menyelimuti ruangan yang terasa tidak wajar. Ada apa sih? Gumamnya menatap Rudi yang duduk beberapa meja darinya. Rudi hanya mengedipkan bahu, tapi wajahnya tampak tegak. Tidak lama supervisor mereka, Pak Budi, bergegas masuk ke ruang produksi. Wajahnya pucat, matanya merah seperti menahan tangis. Semua berhenti dulu, suaranya bergetar. Para karyawan saling pandang bingung. Giri merasakan dadanya sesak, seperti ada firasat buruk. Pak Budi menarik napas dalam, lalu berkata, Siti dari si pagi, dia meninggal tadi sore. Ruangan seketika hening. Giri merasa jantungnya berhenti sejenak. Siti, karyawan yang dia kenal pendiam tapi ramah, sering menyapa Giri saat mereka bertemu di gerbang saat bergantian shift. Kecelakaan motor, dia nyenggol angkot, lalu terlindas terpasir. Beberapa karyawan menutup mulut, menahan isak. Lisa yang duduk di samping Giri berbisik, "Ya Tuhan, badannya hancur katanya." Giri menelan ludah, membayangkan pemandangan mengerikan itu. Ia pernah melihat Siti mengendarai motor tua, selalu hati-hati. "Kok bisa gitu ya?" tanyanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Seorang karyawan senior, Bu Yanti, tiba-tiba beristighfar keras. "Astagfirullah, kasihan Siti, meninggalnya gak wajar gitu," katanya suaranya bergetar. Rudi menimpali. "Katanya saksi bilang kepalanya, ya ampun, gak tega ngomongnya." Suasana semakin mencekam. Giri merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba mengalihkan pandangannya ke meja solder, tapi tangannya gemetar. Pak Budi mengajak semua karyawan untuk mendoakan Siti. "Mari kita doakan almarhumah, semoga diterima di sisinya," katanya, memimpin doa dengan suara serak. Giri ikut menunduk, berusaha fokus pada doa. Tapi pikirannya dipenuhi bayangan kecelakaan itu. "Ya Allah, ampuni dia," gumamnya, mencoba menenangkan hati. Setelah doa selesai, suasana tidak kunjung membaik. Beberapa karyawan masih berbisik, menceritakan detail mengerikan yang mereka dengar dari saksi. Katanya darahnya berceceran di jalan, truk itu gak bisa ngerem tepat waktu, ujar seorang karyawan kuda. Giri mencoba menutup telinga, tapi kata-kata itu terus terngiang. Pukul jam 1.30, Pak Budi menyuruh semua kembali bekerja, tapi suasana tetap muram. Mesin-mesin kembali berderu, tapi suara tawa dan candaan yang biasanya mengisi ruangan kini hilang. Giri menatap papan sirkuit di depannya, tapi tangannya tidak lagi stabil. "Fokus Giri,
bisiknya pada diri sendiri. Tiba-tiba ia merasa ada angin dingin menyapu lehernya. Meski tidak ada jendela terbuka, ia menoleh ke belakang, tapi hanya melihat bayangan gelap di sudut ruangan. Malam itu untuk pertama kalinya, Giri merasa ada yang tidak beres di pabrik itu. Kematian Siti meninggalkan luka tidak kasat mata di PT Sinar Jaya. Pabrik yang biasanya bising dengan deru mesin dan canda tawa karyawan kini terasa seperti tempat asing. Giri yang sudah 2 bulan bekerja di shift malam merasakan perubahan itu dengan jelas. 2 hari setelah kabar duka itu, ia melangkah masuk ke pabrik dengan langkah berat. Lampu neon di langit-langit masih menyala terang, tapi sudut-sudut ruangan terasa lebih gelap seolah menelan cahaya. Bau timah solder yang dulu tidak begitu mengganggunya kini terasa menyengat, bercampur dengan aroma lembab dari dinding tua bangunan. Ada apa dengan tempat ini? Gumam Giri dalam hati mencoba menepis firasat buruk. Waktu istirahat yang biasanya riuh dengan obrolan kini berubah drastis. Dulu karyawan sering menghabiskan jeda di taman kecil di samping pabrik atau di area belakang gudang sambil menikmati kopi dan rokok. Kini tidak seorang pun berani ke sana. Mereka memilih berkumpul di kantin dan ruangan, duduk berdesakan di meja-meja plastik yang sudah usang. Lu ngerasa gak, Gir? Tempat ini kok beda sekarang? Bisik Lisa teman Giri yang di bagian pengepakan, sambil memegang cangkir tehnya erat-erat. Matanya melirik ke pintu kantin, seolah takut ada sesuatu yang mengintip dari luar. Giri mengangguk pelan. Iya, kayak lebih sepi aja. Ya, jawabnya mencoba terdengar santai, meski dadanya terasa sesak. Rudi karyawan senior yang biasanya paling cerewet, kini hanya menyeruput kopinya. Gue dulu suka ngobrol di taman sama Siti, katanya tiba-tiba, suaranya rendah. Dia pendiam, tapi kalau udah cerita soal keluarga, matanya berbinar. Sekarang gak tahu kenapa, ngerasa gak nyaman di luar. Giri menelan ludah. Ia teringat kata-kata Dika di kios tentang gangguan dan mulai bertanya-tanya. Apakah ada hubungannya? Memangnya kenapa mas? Takut apa? Tanya Giri, berusaha mencairkan suasana. Rudi menatapnya sekilas, lalu menggeleng. Pokoknya kalau istirahat, mending di dalam saja Gir, jangan ke belakang gudang. Malam itu saat kembali ke meja solder, Giri merasa suasana semakin mencekam. Mesin-mesin masih berderu, tapi suara-suara kecil yang tidak bisa dijelaskan mulai terdengar. Sesekali ia mendengar seperti suara langkah kaki pelan di lorong kosong di belakangnya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Mungkin cuma lelah. Batinnya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia fokus menyolder, lampu di sudut ruangan tiba-tiba berkedip. Beberapa kali lalu mati sejenak sebelum menyala lagi. Giri menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Listriknya bermasalah kali, gumamnya, meski ia tidak yakin dengan kata-katanya sendiri. Di seberang ruangan, Lisa menatapnya dengan wajah pucat. Lu denger gak tadi? Kayak ada yang bisik. Suaranya gemetar. Giri menggeleng, tapi bulu kuduknya berdiri. Ia tidak mendengar apa-apa, tapi merasakan sesuatu. Seperti ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Saat shift hampir usai, pukul 5.30. Giri melihat beberapa karyawan gudang berbisik dengan wajah tegang. Tadi malam barang di palet nomor 3 tiba-tiba jatuh sendiri, kata salah satu dari mereka. Suaranya pelan tapi penuh ketakutan. Padahal gak ada yang nyenggol loh. Giri mencoba tidak memikirkan hal itu, tapi kata-kata Dika dan Rudi terus bergema di kepalanya. Pukul 6 pagi ia buru-buru merapikan mejanya dan keluar dari pabrik. Di gerbang Dika masih di kiosnya menyapa dengan senyum tipis.
Gimana Gir, masih betah? Giri tersenyum kecut. Software masih oke, tapi beneran ada gangguan ya? Dika hanya tertawa kecil, matanya menyimpan rahasia. Lu baru 2 bulan Gir, candanya. Giri menggeleng. Tapi saat ia menstarter motornya, angin pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti membawa bisikan yang tidak bisa didengar. 3 hari setelah kematian Siti, suasana di PT Sinar Jaya semakin mencekam. Kabar duka itu seolah membuka pintu bagi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Giri yang awalnya menganggap cerita gangguan sebagai bualan, mulai merasakan ketegangan di udara. Pabrik yang dulu hanya terasa melelahkan, kini seperti menyimpan rahasia kelak. Malam itu Giri tiba di gerbang pabrik dengan perasaan tidak enak. Langit mendung tebal menyisakan aroma tanah basah dari hujan sore tadi. Lampu neon di gerbang berkedip-kedip menambah kesan seram. Dika seperti biasa menyapanya dari kiosnya. Masih kuat Gir? Tanyanya dengan senyum miring. Giri hanya mengangguk, tidak ingin berlama-lama. Doain saja bro, jawabnya. Buru-buru melangkah masuk. Di ruangan produksi suasana sudah tidak sama. Karyawan bekerja dengan wajah tegang. Sesekali saling melirik seperti menanti sesuatu. Giri duduk di mejanya, mencoba fokus pada tumpukan papan sirkuit. Tapi malam itu, gangguan pertama benar-benar terjadi pukul 11 malam saat istirahat. Giri mendengar teriakan dari arah kuda. Astagfirullah, ini apaan? Teriak seorang pekerja kuda. Suaranya panik. Giri dan beberapa karyawan berlari ke sana. Di sudut ruangan kuda, tumpukan kotak komponen yang sudah disusun rapi kini berantakan. Soalnya dilempar dengan kasar, padahal tadi udah dicek semua rapi, kata Ucok, pekerja gudang dengan wajah pucat. Ini gak mungkin angin bro, berat banget ini kotaknya. Giri menatap tumpukan itu. Jantungnya berdegup kencang. Mungkin salah susun, tanyanya ragu. Ucok menatapnya kesal. Salah susun apaan Gir? Ini sudah 3 malam berturut-turut. Kembali ke meja solder. Giri mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma kebetulan. Meski hatinya tidak yakin, tapi kejadian tidak berhenti di situ. Pukul 1 dini hari saat ia sedang menyolder. Listrik di ruang produksi tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti, hanya suara napas karyawan yang terdengar. Ya Tuhan, apalagi ini? Bisik Lisa di sebelahnya. Suaranya gemetar. Beberapa detik kemudian lampu menyala kembali. Mungkin cuma mati listrik. Giri mencoba tertawa, tapi Lisa memegang lengannya erat. Gir, ngerasa nggak? Tadi kayak ada bayangan lewat di depan mesin. Giri menggeleng, tapi bulu kuduknya berdiri. Ia teringat cerita satpam yang mulai menyebar di kalangan karyawan. Malam sebelumnya, 2 satpam yang berpatroli di area belakang pabrik mengaku melihat sesuatu yang mengerikan. Gua sumpah bro, ada cewek pakai seragam pabrik duduk di pojokan. Wajahnya hancur penuh darah. Cerita salah satu satpam. Suaranya bergetar saat menceritakan ke rekan-rekannya di kantin. Gua lari, gak ngeliat lagi, tapi bau darahnya kagak hilang-hilang. Giri waktu itu menganggapnya bualan. Tapi kini kejadian aneh ini, ia mulai ragu. Emang beneran ya ada gangguan yang Dika bilang? Gumamnya mencoba fokus pada pekerjaannya. Puncaknya terjadi menjelang akhir shift pukul 4.30. Giri mendengar suara gaduh dari gudang lagi. Kali ini beberapa palet barang hilang begitu saja. Ini gak masuk akal, teriak Pak Budi, supervisor sambil memeriksa CCTV. Tapi rekaman menunjukkan tidak ada siapapun di gudang saat kejadian. Barang gak bisa hilang sendiri kan? Suaranya penuh frustasi. Giri menatap layar CCTV yang buram, merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Saat ia berjalan ke motor parkiran, angin malam terasa lebih dingin, membawa bau anyir yang samar. Ia menoleh ke belakang, tapi hanya melihat bayang-bayang pohon bergoyang di bawah lampu jalan. Ya Allah, lindungi hamba. Doanya lirih, memacu motornya cepat-cepat di kios. Dika masih duduk, menatapnya dengan tatapan aneh. Apa lu udah ketemu dia? Tanyanya setengah bercanda. Giri tidak menjawab, hanya tersenyum kecut. Tapi di hatinya ia tahu sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di pabrik ini. Malam semakin larut dan suasana di PT Sinarjaya kian mencekam. Sejak kejadian-kejadian aneh mulai terjadi, Giri yang awalnya mencoba mengabaikan cerita-cerita seram dari rekan kerja dan Dika, kini merasa ketakutan itu merayap di hatinya. Meski begitu, ia berusaha tegar. Ini cuma sugesti, gumamnya setiap kali bulu kuduknya berdiri. Malam itu sip kedua dimulai seperti biasa, tapi udara terasa lebih berat. Seolah ada beban tidak kasat mata yang menekan ruang produksi. Lampu neon di sudut ruangan masih sesekali berkedip dan suara mesin yang biasa menenangkan kini terdengar seperti dengungan yang mengganggu. Giri duduk di mejanya, mencoba fokus menyolder, tapi pikirannya tidak bisa lepas dari cerita satpam tentang sosok perempuan berlumuran darah. Pukul 1 dini hari, saat istirahat selesai, Giri merasa perutnya tiba-tiba mulas. Duh, kenapa sih pas gini? Keluhnya pelan, mencoba menahan rasa tidak nyaman. Ia melirik ke arah Lisa yang sedang merapikan alat-alatnya. Lis, aku ke toilet sebentar ya, katanya berusaha terdengar santai. Lisa menatapnya dengan wajah khawatir. Ke belakang gudang sendiri, hati-hati Ger. Suaranya penuh peringatan. Gary hanya tersenyum kecil, mencoba menepis rasa takut. Tenang, cuma sebentar. Ia mengambil senter kecil dari laci mejanya, lalu berjalan menuju toilet yang terletak di ujung lorong belakang gudang, tempat yang kini dihindari banyak karyawan. Lorong menuju toilet gelap, hanya diterangi lampu temaram yang berkedip-kedip. Bau lembab dan karat dari pipa-pipa tua menyengat hidungnya. Giri mempercepat langkah, mencoba tidak memikirkan cerita-cerita yang ia dengar. Sampai di toilet, ia memilih bilik paling ujung, berharap bisa cepat selesai tanpa gangguan. Baru saja ia jongkok, tiba-tiba bau anyir yang menyengat menusuk hidungnya, seperti bau darah segar bercampur sesuatu yang busuk. Giri mengerutkan kening, mencoba menahan napas. Mungkin saluran airnya bermasalah, batinnya, meski jantungnya mulai berdegup kencang. Ia menyalakan senter, memeriksa sekeliling, tapi tidak ada apa-apa selain dinding toilet yang kotor dan penuh coretan. Tiba-tiba suara tangisan sayup-sayup terdengar. Giri membeku. Suara itu lembut, seperti isakan wanita, tapi terasa begitu dekat, seolah datang dari bilik sebelah. Siapa itu? Tanyanya pelan. Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya tangisan itu yang semakin jelas bercampur dengan suara tetesan air yang pelan. Giri mencoba menenangkan diri, beristighfar dalam hati. Astagfirullah, ini cuma halusinasi. Tapi tangannya gemetar saat memegang pintu bilik. Bau busuk itu kini semakin kuat, membuatnya mual. Ia memutuskan untuk segera keluar, tidak peduli mulasnya belum selesai. Dengan jantungan, ia membuka pintu bilik perlahan. Saat pintu terbuka, Giri merasa darahnya membeku. Di depannya, di bawah cahaya lampu temara, berdiri sosok perempuan. Wajahnya hancur, separuh tengkoraknya terlihat, dan darah mengalir dari luka-lukanya, membasahi seragam pabrik yang robek. Matanya yang kosong menatap langsung ke Giri, seperti menembus jiwanya. Tolong, cari aku. Suara itu lirih tapi terdengar jelas di telinga Giri, seperti bisikan yang datang dari dalam kepalanya. Giri ingin berteriak,
tapi tenggorokannya tercekat. Ia mundur, kakinya tersandung, dan kepalanya membentur dinding. Pandangannya mulai kabur, dan suara tangisan itu semakin keras, bercampur dengan bau busuk yang tidak tertahankan. Seketika dunia menjadi gelap. Ketika Giri sadar, ia sudah terbangun di klinik kecil pabrik. Cahaya pagi menyelinap dari jendela, dan jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Berarti aku pingsan semalam. Kepalanya masih pusing. Seorang perawat memeriksanya dengan wajah khawatir. Kamu ketemu apa di toilet tadi, Gir? Suaranya penuh rasa ingin tahu, bercampur takut. Giri menelan ludah, mencoba mengingat. Aku lihat dia, katanya pelan, suaranya bergetar. Bunia hanya mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut. Tidak lama Pak Budi dan beberapa rekan kerja datang menjenguk. Ger, cerita apa yang lu lihat? Tanya Rudi, matanya penuh rasa penasaran. Giri menceritakan semuanya, dari bau busuk hingga sosok mengerikan itu. Wajah karyawan yang mendengar pucat pasi. Itu pasti Siti, bisik Lisa, tangannya memegang tasbih erat-erat. Kabar itu menyebar cepat dan ketakutan kini benar-benar menyelimuti seluruh karyawan. Kejadian di toilet malam itu membuat Giri seperti kehilangan separuh jiwanya. Ia masih bisa merasakan bau busuk yang menyengat dan pandangan kosong sosok perempuan itu di benaknya. Giri menelan ludah lalu menceritakan semuanya. Bau anyir, tangisan sayup-sayup, dan sosok perempuan berlumuran darah yang berdiri di depan pintu toilet. Dia bilang, tolong cari aku, ujar Giri. Suaranya parau. Lisa memegang tasbihnya lebih erat, matanya berkaca-kaca. Itu pasti si Siti, katanya jenazahnya gak utuh pas dikubur, bisiknya. Suaranya penuh ketakutan. Pak Budi menghela napas berat. Sudah, jangan panik, kita kerja dulu. Nanti malam kita omongin sama yang lain, katanya mencoba menenangkan. Tapi wajahnya sendiri pucat. Malam berikutnya, Giri memaksakan diri pergi ke shift malam. Meski tubuhnya masih lemas, ia tidak ingin kehilangan pekerjaan. Tapi ketakutan itu terus menggerogoti. Suasana di pabrik semakin tegak. Karyawan bergerak seperti robot, fokus pada pekerjaan. Tapi sesekali melirik ke sudut-sudut ruangan yang gelap. Pukul 1:30 saat Giri sedang menyoder, tiba-tiba lampu di ruang produksi berkedip, lalu padam total. Kegelapan menyelimuti, disusul teriakan kecil dari beberapa karyawan. Astagfirullah, apa lagi ini? Teriak Ucok dari arah gudang. Giri memegang meja, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba bau anyir yang dulu ia cium di toilet kembali tercium. Kali ini lebih kuat, seperti darah segar bercampur tanah basah. Lu ngerasa gak, Lis? Bisiknya pada Lisa yang duduk di sebelahnya dengan wajah yang pucat. Lisa hanya mengangguk, tangannya mencengkram lengan Giri. Gir, itu bawa apa? Tanyanya, suaranya gemetar. Saat lampu menyala kembali, suasana tidak langsung membaik. Dari arah gudang terdengar suara barang jatuh keras seperti palet kayu yang roboh. Pak Budi berlari ke sana, diikuti beberapa karyawan. Giri memilih tetap di tempat, tapi matanya tidak bisa lepas dari lorong gelap menuju gudang. Ya Tuhan, jangan sampai ketemu lagi. Doanya dalam hati, beristighfar berulang-ulang. Tiba-tiba ia mendengar suara liris seperti bisikan dari belakangnya. Giri, tolong. Suara itu lembut, tapi terasa seperti menusuk di telinganya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap di sudut ruangan. Astagfirullah, astagfirullah. Gumamnya mencoba menenangkan diri. Lisa yang mendengar suara Giri beristighfar, menatapnya dengan mata terbelalak. Lu dengar apa, Gir? Tanyanya panik. Giri tidak menjawab, hanya menggeleng. Tapi keringat dingin mulai mengalir di dahinya.
Puncaknya terjadi saat jam istirahat, pukul 12 malam. Puncaknya saat jam istirahat pukul 2, seorang satpam Payanto berlari masuk ke ruang produksi dengan wajah pucat bagai mayat. "Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang gak beres," teriaknya. Suaranya bergetar. "Tadi saya patroli di belakang gudang. Lihat dia lagi. Cewek itu pakai seragam, wajahnya hancur, duduk di pojokan." Semua karyawan terdiam. Beberapa menutup mulut, menahan jerit. "Dia ngeliatin saya, terus bilang, 'Cari bagian tubuh saya,'" lanjut Payanto. Tangannya gemetar. Giri merasa dadanya sesak. Ia teringat sosok di toilet, suara yang sama, dan bau anyir yang tidak pernah hilang dari ingatannya. "Ini gak bercanda lagi," bisik Rudi yang kini berdiri di samping Giri. "Kita harus ngapain, Pak?" tanya Rudi pada Pak Budi yang hanya menggeleng kehabisan kata-kata. Malam itu suasana pabrik kacau. Beberapa karyawan memilih pulang lebih awal, tidak kuat menahan ketakutan. Giri tetap bertahan meski hatinya ingin lari. Saat ia berjalan ke motornya di parkiran, angin malam terasa lebih dingin, membawa bau anyir yang kini sudah akrab. Di kios Dika menatapnya dengan wajah serius. "Lu udah ketemu dia kan, Gir?" tanyanya tanpa candaan, seperti biasa. Giri hanya mengangguk pelan, tidak sanggup berkata apa-apa. "Sabar bro, ini baru awal," kata Dika, suaranya rendah. Giri memacu motornya, berusaha melupakan sosok itu. Tapi bayangan terus mengikuti, seperti menempel di pikirannya. Kejadian di toilet dan cerita-cerita mengerikan dari satpam membuat suasana PT Sinar Jaya semakin tidak terkendali. Giri yang kini berjalan dengan wajah pucat. Setiap masuk shift malam, mereka seperti ada bayangan yang terus mengintai. Kabar tentang sosok perempuan berlumuran darah menyebar cepat, membuat karyawan tidak lagi nyaman bekerja. Malam itu tepat 38 hari setelah kematian Siti. Ketegangan mencapai puncaknya. Langit di luar pabrik gelap, pekat, tanpa bintang. Hanya suara jangkrik yang terdengar sayup-sayup. Giri tiba di gerbang dengan langkah gontai, mencoba menepis rasa takut. Dika di kiosnya hanya melirik, tanpa berkata apa-apa, seolah tahu malam ini akan berbeda. "Hati-hati Gir," katanya pelan, suaranya berat. Giri hanya mengangguk, buru-buru masuk. Di ruang produksi suasana sudah mencekam sejak awal shift. Lampu neon berkedip lebih sering. Giri duduk di mejanya. Tangannya gemetar saat memegang alat solder. Lisa di sebelahnya terus memainkan tasbih. Bibirnya komat kamit membaca doa. "Gir, lu ngerasa gak kayak ada yang ngeliatin kita?" Matanya melirik ke sudut ruangan yang gelap. Giri menggeleng meski bulu kuduknya berdiri. "Fokus saja Lis, jangan mikir macam-macam," jawabnya mencoba menenangkan. Tapi suaranya sendiri bergetar. Pukul dini hari tiba-tiba terdengar suara tangisan keras dari arah gudang. Bukan tangisan sayup seperti yang pernah Giri dengar, tapi isakan yang jelas, penuh kepedihan. Seperti seseorang sedang tersiksa. Semua karyawan berhenti bekerja, saling pandang dengan wajah pucat. "Astagfirullah, itu apa?" teriak Ucok, pekerja gudang yang berlari masuk ruang produksi. Suara itu dari pojokan gudang. Pak Budi, supervisor, mencoba menenangkan. "Tenang, mungkin cuma kucing atau apa," katanya. Tapi wajahnya menunjukkan ia tidak yakin. Tiba-tiba suara tangisan itu berubah menjadi rintihan. Lalu terdengar bisikan yang memanggil nama-nama karyawan satu persatu. "Rudi, Lisa, Giri." Suara itu lirih tapi jelas, seperti berasal dari dalam kepala mereka. Giri merasa jantungnya berhenti. "Lu dengar gak Lis?" tanyanya panik. Lisa mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Itu Siti," katanya. Suaranya tersendat. Kekacauan memuncak saat seorang karyawan wanita
Wulan tiba-tiba menjerit di tengah ruang produksi. Tubuhnya gemetar hebat, matanya membelalak, dan suaranya berubah asing. "Tolong saya, sakit, cari bagian tubuh saya yang hilang." Tapi suara itu bukan milik Wulan. Suara itu serak, penuh keputusasaan, seperti datang dari dunia lain. Semua karyawan mundur, beberapa beristighfar, beberapa menangis ketakutan. Giri memegang meja, kakinya lemas. "Ya Tuhan, ini beneran." Ia mencoba berdoa, tapi pikirannya kosong. Lisa memeluk lengannya, menangis. "Gir, dia minta tolong, dia minta tolong," katanya. Suaranya penuh kepanikan. Tiba-tiba pintu ruang produksi terbuka keras. Pak Yanto, satpam, masuk bersama seorang pria tua berjubah putih yang dikenal sebagai Basukir, sesepuh kampung di dekat pabrik. Wajahnya tenang tapi tegas, memegang tasbih kayu di tangannya. "Tenang nak, jangan panik," katanya. Suaranya berwibawa. Ia mendekati Wulan yang masih meronta dan berbicara dengan suara asing. "Siapa kamu? Apa maumu di sini?" tanya Basukir menatap tajam ke arah Wulan. Tubuh Wulan bergetar hebat. Lalu suara serak itu menjawab, "Saya Siti, tolong, saya sakit, bagian tubuh saya hilang." Semua karyawan terdiam, beberapa menutup mulut, penahan jerit. Giri merasa bulu kuduknya berdiri, mengingat sosok itu di toilet yang berkata hal yang serupa. Basukir mengangguk pelan, tidak terkejut. "Siti, tenanglah. Alam kita sudah berbeda. Ceritakan, apa yang kamu inginkan?" Wulan yang masih kerasukan menangis terseduh. Saya enggak tenang. Tolong cari kakiku, tanganku di jalan itu." Suara itu penuh kepedihan, membuat semua orang yang mendengarnya merinding. Pak Budi yang berdiri di belakang berbisik pada Giri. "Katanya pas kecelakaan, badan Siti nggak utuh, beberapa bagian hilang." Giri menelan ludah, membayangkan pemandangan mengerikan itu. Basukir mengeluarkan air dari botol kecil, membaca doa, lalu memercikannya ke wajah Wulan sambil melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya tenang namun penuh wibawa. "Siti, dengar Mbah." Suaranya lembut tapi tegas, seperti bicara pada seseorang di depannya. "Kamu sudah tidak di alam ini. Ceritakan apa yang mengikatmu, biar kami bantu." Ruangan hening, hanya suara napas karyawan yang terdengar. Tiba-tiba Wulan tersentak, matanya terbuka lebar. Tapi suara yang keluar bukan miliknya. "Bah, sakit, saya sakit, kaki saya, tangan saya hilang di jalan itu." Suara itu serak, penuh kepedihan, seperti isakan dari lubuk hati. Giri merasa bulu kuduknya berdiri, mengingat sosok mengerikan di toilet yang meminta hal serupa. "Iya Tuhan, dia belum tenang." Jantungnya berdegup kencang. Basukir mengangguk pelan, tidak terkejut. Ia menatap ke arah karyawan yang berkumpul, matanya penuh pengertian. "Siti, kami dengar keluhanmu, tapi kamu harus pulang nak. Alam kita sudah berbeda." Ia lalu menoleh ke Pak Budi yang berdiri dengan wajah tegak. "Pak, apa benar jenazah almarhumah gak utuh?" Pak Budi menelan ludah lalu mengangguk. "Kata keluarganya pas kecelakaan beberapa bagian tubuhnya gak ditemukan, terlalu hancur." Jawabnya pelan, suaranya bergetar. Karyawan lain saling pandang, beberapa menutup mulut, menahan isak. Lisa berbisik pada Giri, "Makanya dia gentayangan, dia gak tenang Gir." Basukir menghela napas dalam, lalu melanjutkan. "Siti, kalau ada salah, ceritakanlah, kami maafkan. Tapi kamu harus ikhlas nak." Wulan yang masih kerasukan menangis terseduh. Saya pernah nyanyi di gudang.
nyanyi lagu yang gak sopan. Maafkan saya. Suara itu lirih, penuh penyesalan. Karyawan lain terdiam, beberapa mengangguk. Seolah teringat kelakuan kecil Siti yang suka bercanda. Pak Budi melangkah maju, suaranya serak. Siti, kami memaafkan. Tenanglah di sana, kami doakan kamu. Katanya diikuti anggukan karyawan lain. Maafkan dia, Mbah, tanya Rudi, matanya berkaca-kaca. Dia orang baik, cuma suka bercanda. Basuki mengangguk, lalu membaca doa panjang, memercikan air ke wajah Wulan lagi. Pulanglah nak, serahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba Wulan ambruk lagi. Napasnya terengah-engah. Saat ia sadar, ia tampak bingung, tidak ingat apa yang terjadi. Saya kenapa? Basuki tersenyum tipis. Tenang nak, semua sudah selesai. Saat itu azan subuh berkumandang dari masjid kecil di dekat pabrik, membawa kelegaan di hati semua orang. Pak Budi memutuskan memulangkan karyawan lebih awal. Pulang, istirahat, besok kita kerja lagi. Suaranya penuh kelelahan, tapi lega. Pagi itu beberapa karyawan, termasuk Giri, Rudi, dan Lisa, memutuskan berziarah ke makam Siti. Di pemakaman kampung, di bawah pohon kamboja yang rindang, mereka memanjatkan doa, menaburkan bunga, dan meminta maaf atas segala kesalahan. Siti, istirahat yang tenang ya, bisik Giri, merasa beban di dadanya perlahan hilang. Sejak kejadian itu, teror di pabrik berhenti. Bau anyir tidak lagi tercium. Barang-barang tidak lagi berpindah sendiri. Dan sosok mengerikan itu tidak pernah muncul lagi. Giri kembali bekerja dengan hati lebih ringan. Meski sesekali ia masih melirik ke sudut-sudut gelap. Di kios, Dika menyapanya dengan senyum lebar. Akhirnya, selesai ya Gir. Giri tersenyum kecut. Alhamdulillah bro, tapi jangan ngomongin gangguan lagi ya. Dan mereka tertawa bersama, meninggalkan malam kelam itu sebagai kenangan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir di channel ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.